Yang gawat itu kalau pikiran dan hatimu hitam. Melihat perilaku keagamaan saudaramu yang berbeda, kau tuding bid'ah, enggak sunnah, bahkan kau kafir-kafirkan, kau sesat-sesatkan. Semoga kita semua menemukan ketenangan, kedamaian, keselamatan, hidup berbangsa, bernegara, hidup di dunia, kubur pada akhirat, di belakang guru-guru kita, di Nahdlatul Ulama. Ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, di bawah panji-panji Nahdlatul Ulama. Tidak mudah untuk menemukan itu, karena tantangan, rintangan, fitnah, ujian, cobaan semakin dahsyat seiring dan sejalan dengan semakin tingginya bendera-bendera panji Nahdlatul Ulama. Di usia 95 tentunya sudah tua. Semoga kita bisa membuat bahagia dan bangga para pendiri, guru-guru kita di Nahdlatul Ulama. Hidup di zaman sekarang, zaman milenial, begitu mudahnya fitnah bertebaran di mana-mana. Ujaran kebencian, kegaduhan, bukan hanya di bangsa, di negeri ini, bahkan di dalam Nahdlatul Ulama sendiri, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, semakin merajalela. Rapatkan barisan kita, perkuat gandengan tangan kita untuk menuju kekuatan, persatuan, tentunya kemenangan di akhirnya. Apalagi ketika ada bau-bau politik, ada aroma-aroma politik yang ikut menghiasi perjalanan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Berpolitik pasti ada konsekuensi, ada yang kalah dan ada yang menang. Berhati-hatilah kita semuanya. Generasi kalah, semua bisa jadi salah. Perkara mubah menjadi haram, masalah muamalah jadi akidah, bidah fikih jadi dikafirkan, ribut perkara siasah, padahal ujung-ujungnya cuma jadi siasat. Siasah menjadi siasat. Sudah miskin tradisi dan rendah literasi. Tambah lagi mental orang kalah dalam hal budaya, ekonomi, dan politik. Cadar yang menutup tubuhmu itu gak seberapa. Yang parah itu kalau sampai menutupi dirimu dari pandangan dan perspektif yang berbeda, seolah dirimu yang lebih baik dan lebih benar, dan yang selain dirimu adalah keliru dan salah. Jidat hitam itu gak perlu dipersoalkan. Yang gawat itu kalau pikiran dan hatimu hitam. Yang gawat itu kalau pikiran dan hatimu hitam. Melihat perilaku keagamaan saudaramu yang berbeda, kau tuding bid'ah, enggak sunnah, bahkan kau kafir-kafirkan, kau sesat-sesatkan. Celana cingkrang enggak masalah. Yang masalah itu kalau kau menganggap ukuran celana itu sebagai kriteria masuk surga atau neraka. Padahal kesombongan dirimu itu yang menutupi pintu surga.
Alunan musik kau haramkan, padahal suara piring kosong dan isak tangis kelaparan tetanggamu atau saudaramu tak kau hiraukan. Khilafah masa lalu kau anggap solusi, padahal generasi lalu yang lebih soleh dari dirimu banyak yang melanggar syariat demi kekuasaan, demi politik. Sementara kamu membedakan khalifah dengan khilafah saja enggak becus. Mereka yang tidak menutup auratnya kau caci maki, padahal Quran hanya memintamu untuk menundukkan pandangan, bukan mencaci maki mereka. Mereka yang tidak menutup auratnya kau caci maki, padahal Al-Quran hanya memintamu untuk tundukkanlah pandanganmu, bukan mencaci maki mereka. Ketika kau tundukkan pandangan, bukan saja kau tak melihat aurat mereka yang terbuka, tapi juga kau menghormati pilihan mereka dengan rendah hati. Urusi pandanganmu, bukan malah melotot mengurusi tubuh mereka. Catur boleh saja kau haramkan karena khawatir melalaikanmu dari mengingat Allah. Tapi lebih parah lagi kalau kau mengingat Allah dengan cara menuduh orang lupa dari Allah. Yang lebih parah itu adalah kau mengingat Allah, di satu sisi kau juga menuduh orang lain lupa dan lalai kepada Allah. Kebaikanmu hangus oleh perilaku burukmu. Kau ingat Allah, tapi mulutmu mudah dan enteng menuduh orang lain lupa dari Allah. Tiup lilin saat ulang tahun kau haramkan. Tapi yang lebih berat lagi, jika ada tiup lilin ketika ulang tahun kau haramkan, kau caci maki. Tapi yang lebih parah lagi adalah engkau setiap saat dengan ringan dan mudahnya meniup-niup kebencian. Bukan tiup lilin lagi, kau meniup aroma-aroma kebencian, menebar berita-berita hoax untuk mencaci maki siapapun yang tidak seirama, siapapun yang berbeda dengan kalian. Baik secara mulutmu langsung maupun di media sosial yang ada. Kau tiup-tiup kebencian, menyebar di sosial media manapun, lini manapun. Allah. Bahkan sampai-sampai pesta politik sudah selesai, sampai detik ini pun masih ada tiupan-tiupan kebencian yang kau tebarkan kepada pemimpin-pemimpin yang sah. Suara takbirmu menggelegar. Takbir! Allahu Akbar! Tapi entah sebenarnya engkau sedang membesarkan nama Allah atau engkau sedang meneriakkan semua perasaanmu sebagai generasi yang kalah dalam peradaban dunia saat ini. Apakah takbirmu sudah benar-benar kau berniat mengagungkan Allah, atau hanya itu luapan emosionalmu? Kembalilah kepada jalur takbir kita untuk mengagungkan Allah. Allah Akbar, Allah lebih besar, Allah Maha Besar. Berarti tidak boleh ada kesombongan dalam hati kita. Sayangnya banyak yang bertakbir dengan lantang, tapi hatinya masih takabur, merasa dirinya benar, merasa dirinya baik, merasa dirinya yang paling bersih. Naudzubillah min dzalik. Salam waras
95 tahun Nahdlatul Ulama ke depan, tegakkan akidah aswaja, gerakan NU menuju mengukuhkan gerakan kebangsaan untuk konsep Islam rahmatan lil alamin. Semoga Allah ridha kita semuanya. Amin. Allah Allah